Jadi Pak Sintong itu mengatakan ya cuma tapi kan persoalannya dia cuma komandan peleton. Iya. Ya itu kan yang dihadapi dia secara individual gitu. Tapi kan di tempat lain kan dia kan nggak tahu gitu. Tentara itu kan terbatas, ya, RPKAD itu kan jumlahnya terbatas. Jadi pasti yang lebih banyak itu yang dari milisi atau apa. Tapi kan persoalannya pembunuhan itu kan menurut Robert Krip itu kan baru dimulai setelah kedatangan RPKAD dan mereka melatih pemuda-pemuda dan baru terjadi pembunuhan gitu. Tapi kan di dalam buku Salim Said yang Gestapo itu kan juga dia ceritakan dia bertemu dengan seorang anggota Kopassus juga di Jawa Tengah gitu. Dan anggota Kopassus itu memperlihatkan ini dijadikan kalung kuping-kuping yang diikat gitu. Itu yang pertama mengatakan Soekarno itu membantu G30S. Itu kan harus dibuktikan. Dan itu kan pernyataan membantu presiden, ngapain membantu suatu gerakan yang menggulingkan dirinya, kan sangat tidak masuk akal. Itu kan cerita artinya di buku Salim Said dia sebutkan gitu. Jadi ada prajurit RPKAD itu yang punya koleksi yang luar biasa, kuping gitu. Bahwa di dalam peristiwa 65 secara politik itu kan yang sangat diuntungkan atau yang paling diuntungkan itu adalah Soeharto. Secara politik yang paling dirugikan itu adalah Soekarno. Soekarno tidak boleh melakukan kegiatan politik sampai pemilihan umum berikutnya. Nah, ketentuan ini berdampak sangat-sangat buruk gitu. Sangat buruk karena apa? Dengan ketentuan Bung Karno tidak boleh melakukan kegiatan politik, itu artinya dia tidak boleh bertemu orang banyak gitu. Nah, artinya dia misalnya ketika di Bogor itu untuk datang ke Jakarta itu Pak Sidarto dan Usbroto waktu itu ajudannya itu kan harus minta izin untuk meninggalkan Bogor, itu minta izinnya ke Pangdam Siliwangi, dan minta izin untuk masuk Jakarta itu ke Pangdam Jaya gitu. Jadi izin harus dari 2 orang Pangdam, padahal untuk bepergian dari Bogor ke Jakarta untuk seorang presiden gitu. Itu gara-gara TAP tadi kan melarang Soekarno berpolitik. Nah, ditafsirkan itu ya kalau dia bertemu orang dia berpolitik gitu kan. Jadi itu. Nah, TAP itu juga yang menurut hemat saya menyebabkan Soekarno kemudian menjadi semacam tahanan rumah di Wisma Yaso. Karena tidak ada surat atau apa bahwa Bung Karno menjadi tahanan rumah, tapi TAP itu yang jadi pegangannya. Dia tidak boleh berpolitik, jadi dia harus ada di situ gitu, di Wisma Yaso. Nah, itu juga yang menyebabkan ya kemudian dia tidak mendapat perawatan sebagaimana semestinya dan kemudian meninggal gitu. Jadi menurut saya TAP nomor 33 tahun 67 itu mempunyai dampak yang sangat buruk bagi seorang proklamator, bagi seorang mantan presiden. Oleh sebab itu TAP itu kan harus dicabut, tapi persoalannya TAP itu kan oleh TAP nomor 1 MPR tahun 2003 itu dinyatakan en mali, sudah berlaku, sudah gitu. Jadi konsiderannya itu tidak dicabut. Dan upaya untuk merehabilitasi Bung Karno itu diupayakan dengan mengangkat dia menjadi pahlawan nasional. Dia sudah menjadi pahlawan proklamator itu tahun 86. Kemudian diangkat lagi menjadi pahlawan nasional untuk merehabilitasi nama dia. Tapi menurut saya tidak cukup gitu, karena persoalan tadi Soekarno tidak terlibat G30S dan semacam itu kan belum direhabilitasi. Jadi harusnya ada SK lagi dari keputusan presiden yang memberikan rehabilitasi kepada Soekarno sebagai dalam konteks 65 selain dari rehabilitasi untuk korban 65 yang lain gitu. Pak, sebenarnya SK untuk keputusan presiden itu bisa nggak artinya presiden sekarang, kita bisa bilang Presiden Jokowi menyampaikan bahwa secara langsung merehabilitasi Pak Soekarno dengan menyebut bahwa tidak terlibat dalam G30S PKI, cukup nggak seperti itu? Ya, saya tidak tahu bagaimana rumusannya, nanti ya staf presiden lah yang menyusun gitu. Tapi intinya ya merehabilitasi dia di dalam kasus atau 65 gitu. Merehabilitasi nama baik dia di dalam kasus 65 gitu. Langkah itu kan tadi langkah untuk merehabilitasi nama dari Soekarno. Ya. Untuk yang korban yang lain, iya dua. Jadi ada rehabilitasi untuk Soekarno, rehabilitasi untuk korban yang lain. Pak, maksud korban yang lain terkait di luar Soekarno. Di luar Soekarno yang sama sekali tidak terbukti PKI, misalnya di PKI kan, atau misalnya mereka yang jelas-jelas PKI pun harus juga direhabilitasi atau gimana? Mereka yang jelas PKI itu maksudnya bagaimana? Ya misalnya gitu Aidit, Nyoto gitu, apakah itu harus direhabilitasi? Bukan begitu. Jadi kan
di zaman Orde Baru itu kan ada penggolongan tapol, golongan A, golongan B dan golongan C gitu. Nah, golongan A itu kan mereka yang dianggap terlibat G30S. Mereka yang dianggap terlibat gerakan makar gitu. Kemudian ada golongan B yang tersangkut tetapi tidak cukup bukti yang dikirim ke Pulau Buru. Ada golongan C gitu. Nah, persoalannya nanti apakah yang direhabilitasi itu hanya golongan B dan C? Itu kan persoalan yang lain. Apakah yang A-nya juga gitu? Artinya mereka yang sudah diadili gitu. Yang sudah diadili di pengadilan gitu. Ataukah hanya golongan B, C saja gitu kan itu kan bisa dibahas lagi gitu. Tapi harus ada rehabilitasi. Misalnya golongan C itu kan simpatisan. Dan kemudian yang ketentuan-ketentuan yang saya katakan itu yang sifatnya diskriminatif itu kan harus dicabut gitu. Kemudian apakah teks-teks di buku sejarah akan direhabilitasi juga? Ya seharusnya diperbaiki gitu. Dan sampai sekarang itu belum dilakukan gitu. Diorama yang ada di museum-museum juga kan? Diorama yang di museum-museum juga kan salah satunya juga bentuk dari teks itu sendiri kan? Seharusnya juga dikoreksi, disesuaikan dengan dengan teks sejarah yang dianggap resmi oleh pemerintah gitu. Sampai sekarang belum ada versi resminya lagi, Pak. Kenapa? Sampai sekarang belum ada gitu, belum ada. Pak, dari simposium ini ke depannya kalau Bapak melihat seperti apa? Apakah optimis ataukah hanya formal biasa atau bagaimana? Saya optimis ya, tapi optimis itu kan bisa dua, optimis sebagian atau optimis sepenuhnya gitu. Jadi optimis sebagian itu dalam arti kalau misalnya memang tekadnya atau niat ini untuk menyelesaikan ini secara non yudisial dalam arti hanya memberikan rehabilitasi, saya optimis itu gitu. Tapi kan kalau tujuannya bukan hanya itu, tetapi juga tadi ada pengungkapan kebenaran, ada proses yudisial pengadilan HAM ad hoc. Nah, untuk yang dua hal itu saya masih bertanya-tanya gitu. Jadi bukan hanya sekedar rehabilitasi, tapi kan juga pengungkapan kebenaran gitu. Jadi oleh sebab itu menurut hemat saya untuk pengungkapan kebenaran itu perlu dibentuk komite kepresidenan untuk pengungkapan kebenaran gitu. Yang terdiri dari sebuah tim independen yang menurut saya itu diisi oleh 9 orang perempuan. Idenya dari dulu pansel selektif itu, perempuan dan 9 gitu. Nanti orang-orangnya itu mereka yang sudah selama ini terlibat di dalam pembelaan hak asasi manusia di Indonesia. Banyak orangnya gitu. Soal jalur judicial tadi, seandainya 65 sulit, tapi kan yang diburu sudah jelas semuanya, Pak. Pelaku iya, yang diburu Pulau Buru, pelaku iya, korban iya. Itu. Buru itu menurut saya juga 65, tetapi kan bukan pembunuhan massal 65 gitu. Berarti secara judicial mungkin dong, Pak, kalau orang... Saya harusnya seperti itu. Kami dulu sudah mengusulkan tahun 2003 gitu. Tapi masih pesimis juga, Pak, yang soal judicial ini? Iya. Kalau kita tidak bisa menyelesaikan keseluruhan persoalan, menurut saya paling tidak kan sebagian. Ada yang harus diselesaikan gitu. Saya tadi kan membagi-bagi, memilah peristiwa 65 itu, misalnya tentang pencabutan kewarganegaraan. Itu kan mudah sekali menurut saya. Cukup Presiden mengatakan ini suatu kekeliruan. Nah, terserahlah gitu kalau mau dikatakan Presiden minta maaf atau Luhut mau mengatakan itu menyesalkan, silakan istilahnya. Tapi mengakui itu satu kesalahan, itu yang penting gitu. Kalau dari sisi jumlah, Pak, tadi kan sempat ada perdebatan gitu ya soal 500.000, 80.000, bahkan sejuta gitu. Nah, kalau dari ada 3 juta juga. Sendiri itu penelitiannya seperti apa, mungkin Pak pernah meneliti jumlah? Saya memakai yang 50.000 gitu dengan berbagai alasan. Saya juga sudah menulis saya mau mengambil angka 50.000 gitu. 50.000 itu dari bukan maaf, 500.000. Oh, 500.000 ya. Jadi sama dengan yang katanya tadi Ucutat itu ya, Pak ya? Iya, Ucutat, datanya dari pendapat Robert Cribb dan lain-lain itu 500.000. Tadi Pak Sintong itu mengatakan ya cuma tapi kan persoalannya dia cuma komandan peleton. Ya itu kan yang dihadapi dia secara individual gitu. Tapi kan di tempat lain kan dia kan nggak tahu gitu. Tapi 500.000 itu se-Indonesia atau yang se-Indonesia? Sumatera? Se-Indonesia. Karena korbannya itu bukan hanya Jawa, Sumatera, Bali, tetapi juga ternyata juga banyak di NTT gitu kan.
kalau misalnya melihat itu kan tadi menurut Pak Sintong selama dalam masa operasi itu yang saya tembak cuma satu gitu kan? Iya. Terus itu kan oleh tentara. Kalau misalnya dilihat enggak, ya betul. Tadi yang dia tembak satu betul. Dia gitu. Dia menembak satu, tapi kan anak buahnya kan mungkin menembak kalau banyak yang gitu. masyarakat gitu Pak, yang gerakan masyarakat. Iya, itu kan dia mengakui dia melatih. Masif mana Pak, RPKAD atau yang apa? Atau pemuda masyarakat zaman dulu tuh? Oh iya, pasti milisi-milisi yang dibentuk karena jumlahnya sangat banyak kan. Tentara itu kan terbatas, RPKAD itu kan jumlahnya terbatas. Jadi pasti yang lebih banyak itu yang dari milisi atau apa. Tapi kan persoalannya pembunuhan itu kan menurut Robert Cripp itu kan baru dimulai setelah kedatangan RPKAD dan mereka melatih pemuda-pemuda dan baru terjadi pembunuhan gitu. Jadi mereka tidak membunuh sendiri gitu atau kalau ada pun juga sedikit gitu. Jadi yang masif itu setelah RPKAD masif. Iya, tapi kan di dalam buku Salim Said yang Gestapo itu kan juga dia ceritakan dia bertemu dengan seorang anggota Kopassus juga di Jawa Tengah gitu. Dan anggota Kopassus itu memperlihatkan ini apa namanya itu dijadikan kalung apa namanya kuping-kuping yang diikat gitu. Ya diliatin sama Salim Said, wah ngeri dia. Terus soal TNI yang itu kan cerita artinya di buku Salim Said dia sebutkan gitu. Jadi ada prajurit RPKAD itu yang punya koleksi yang luar biasa kuping gitu. Terus kalau yang tadi TNI yang ya istilahnya di PKI kan gitu dengan atasannya. Itu kan tadi ada tadi. Pilih atau apa? Seperti apa sih Pak? Kenapa? Tebang pilih atau bagaimana bisa diindikasi sih ini PKI sih ini bukan sih. Nah itu kan banyak ini ya, banyak di dalam persoalan itu kan banyak juga ketidakadilan dan banyak kasus, ada yang menyogok, ada yang hubungan saudara dan lain-lain gitu, sehingga hukuman itu juga tidak sama gitu kan. Ada yang dihukum atau ditahan ya, mereka tidak pengadilan tapi ditahan kok cuma 5 tahun, ada yang 12 tahun dan lain-lain. Itu kan sangat ini ya, sangat sesukanya gitu, sangat sesukanya. Dan faktor-faktor apa ya, mungkin waktu itu bukan menyogok ya, tapi faktor hubungan saudara dan lain itu juga banyak membantu di dalam banyak kasus gitu. Saya melihat ada yang bisa dihukum jadi ringan gitu karena punya saudara perwira atau jenderal gitu ada. Sampai ada dugaan itu muncul ya, kalangan TNI sendiri dituduh sebagai anggota PKI gitu. Kok bisa sampai muncul dugaan seperti itu di intern TNI-nya sendiri? Oh iya, karena mereka kan memang apa namanya, mereka yang tadi kan yang tentara yang dari Jawa Timur tadi itu kan yang berada di Kostrad. Tapi kan ada juga yang pergi ke Halim kan, mereka bertempur di Halim, jadi mereka memang terlibat gitu. TNI AU bukan tentara yang juga ikut ke Halim. Ya ke Halim. Ya ini kan kesimpulan saya bahwa di dalam peristiwa 65 secara politik itu kan yang sangat diuntungkan atau yang paling diuntungkan itu adalah Soeharto. Secara politik yang paling dirugikan itu adalah Soekarno. Itu kan saya kira itu bisa bisa diterima sebagai satu kesimpulan bahwa ada perbedaan di antara kedua orang itu. Yang satu sangat diuntungkan, yang satu sangat dirugikan gitu. Itu kan jelas karena dengan peristiwa 65 Soeharto itu bisa memperoleh kekuasaan, sedangkan dengan peristiwa 65 Soekarno itu diturunkan. Menggiring ini menjadi lewat proses judicial. Kenapa? Judicial. Untuk iya, jadi oleh sebab itu saya kira kasus ini harus dipilah ya kalau untuk 65 gitu. Jadi menurut saya kan ada masalah pembunuhan terhadap Nawang Jenderal. Itu sudah diselesaikan melalui Mahmiluk, Mahkamah Militer Luar Biasa. Ada 36 kasus yang sudah diadili dan mayoritas hukuman mati. Itu yang kedua, ada pembunuhan massal yang sudah juga diinvestigasi oleh Komnas HAM. Nah, sekarang masalahnya apakah dilanjutkan atau tidak oleh Kejaksaan Agung. Nah, yang ketiga itu Pulau Buru. Pulau Buru itu kan satu kasus yang merupakan kebijakan negara. Tidak ada konflik horizontal di situ seperti di dalam kasus pembunuhan 65 gitu. Nah, kasus Pulau Buru menurut hemat saya itu kasus yang paling kuat karena merupakan kasus yang sangat jelas gitu, jelas tempatnya,
jelas waktunya, tempatnya di Pulau Buru, waktunya 6979, jelas korbannya 11.900, jelas pelakunya, Pangkom Kamtib Soeharto yang memerintahkan kepada Jaksa Agung untuk membentuk rehabilitasi instansi rehabilitasi Pulau Buru gitu. Nah, ada pelaksananya di komandan di Pulau Burunya itu sendiri. Jadi komandonya itu sangat-sangat jelas. Jadi ini kasus yang pelanggaran HAM yang sangat konkret gitu. Karena tadi jelas pelakunya, jelas tempatnya, jelas waktunya, jelas korbannya. Artinya sangat berbeda untuk di 65 ini kan. Sangat berbeda dengan kasus Ya. pembunuhan massal karena Ya. pembunuhan massal itu memang melibatkan tentara, Nah. tapi juga di situ ada melibatkan masyarakat juga. Titik gitu. poinnya untuk hari ini apa artinya untuk titik poin yang akan dilakukan oleh pemerintah ke depannya seperti apa? Apakah rehabilitasi atau bagaimana modelnya seharusnya setelah Ada pilihan-pilihan yang harus dilakukan. Kalau memang ujungnya rehabilitasi itu sangat baik menurut hemat saya karena rehabilitasi itu kan menyebabkan orang menjadi setara, orang memperoleh hak-haknya, orang tidak distigma lagi gitu. Jadi rehabilitasi itu menurut hemat saya harus dilakukan. Tetapi saya mengusulkan rehabilitasi itu dibagi dua gitu untuk 65 karena korban 65 yang utama dan pertama itu adalah Soekarno gitu. Jadi kalau pas Presiden membuat surat keputusan rehabilitasi ada dua. Jadi rehabilitasi terhadap mantan Presiden Soekarno, kemudian rehabilitasi terhadap korban 65 gitu. yang paling harus kenapa Soekarno yang menjadi harus dibagi dua, kenapa tidak selalu keseluruhan dan kenapa harus ada spesifik untuk Pak Soekarno sendiri? Karena sampai sekarang menurut hemat saya rehabilitasi terhadap Soekarno itu tidak tuntas gitu. Tidak tuntas karena ada TAP MPRS nomor 33 tahun 67 gitu. TAP itu kan menyangkut pengalian kekuasaan. Memang kekuasaan tidak bisa dikembalikan. Tetapi kan yang persoalan adalah konsiderannya. Konsiderannya itu yang pertama mengatakan Soekarno itu membantu G30S. Itu kan harus dibuktikan. Dan itu kan pernyataan membantu presiden, ngapain membantu suatu gerakan yang menggulingkan dirinya, kan sangat tidak masuk akal.